Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinata li ziyarati haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusran la usran wa ala sihhati wal afiyati was salamati wan najahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Belum connect. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang apa. Allahu Akbar. Hari ini tanggal 22 Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 28 Juni 2024. Materi pagi hari ini mengambil tema makna pengorbanan cinta dan kasih sayang Ibrahim, karena masih dalam ruang lingkup bulan Dzulhijjah. Jadi setidaknya dengan doa tadi kita mohon keridhaan Allah, kemudahan untuk bisa hadir ke tanah sucinya. Amin. Kita yang sudah pernah ke sana semoga ini menjadi doa kembali. Bagi kita yang waiting list semoga dimudahkan, dipercepat, dilancarkan Allah. Bagi kita yang sudah niat-niat, mudah-mudahan niat kita diijabah oleh Allah, ya. Jangan bicara masalah ada uang, tidak ada uang. Kalau sudah Allah mengundang, mungkin di antara kita lewat finansial sendiri, mungkin lewat anak atau mantu, atau bahkan mungkin dari cucu. Wallahu a'lam. Karena itu berpasalah kepada Allah, terserah Tuhan dengan cara apa. Yang penting ada hasrat yang membaca dalam jiwa benak kita. Kita ingin dihadirkan ke tanah sucinya. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikan kami bisa hadir ke tanah suci-Mu Makkah dan Madinah, li ziyarati haramik wa haram nabiyika, untuk berziarah ke tanah suci-Mu, tanah suci Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabb, bila Engkau berkenan mengundang kami, yusran la usran, mudahkan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Wa ala sihhati wal afiyah, tetap sehat jasmani rohani. Wassalamah, perjalanan pulang pergi lancar, tidak ada aral melintang. Dan satu puncaknya, wan najah. Wan najah itu successful dalam konteks ibadah haji adalah membawa haji mabrur dan mabruro. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, berawal dari sebuah makna pengorbanan cinta dan kasih sayang Ibrahim. Ayat ini tadi kita baca di dalam salat rakaat pertama, yaitu Al-Baqarah surah kedua ayat 124. Wa idztala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Tuhan Ibrahim mengujinya
dengan beberapa kalimat. Kalimat itu dalam studi tafsir disebut jami'in minal awamir, yaitu beberapa perintah Allah. Ya, tafsir Imam Nawawi yaitu Nawawi Al-Bantani. Jadi kita itu punya imam tafsir pertama, Imam Nawawi dari Banten, dan pernah beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram, ya, yang terkenal dengan Al-Bantani, ya, bukan Indonesia tapi Al-Bantani Jawi Al-Gharbi, Jawa Barat, ya. Beliau menulis tafsir namanya Al-Munir. Nah, dalam konteks itu di kalimatin disebutkan kalimat itu adalah beberapa kalimat, artinya beberapa perintah. Lalu diurai beberapa perintah itu apa saja. Ternyata 10 perintah Tuhan kepada Ibrahim. Apakah ini yang menyangkut Ten Commandment oleh agama lain yang menganggap bahwa Ibrahim punya diperintah oleh Tuhannya? Mungkin, ya. Dalam konteks tafsir kita 10 perintah itu ternyata sudah hari-hari kita lakukan, yang menurut sunnah Nabi, yaitu amalan Nabi itu dalam taraf sunnah, bukan wajib. Tapi bagi Ibrahim, ya, adalah wajib. Dibedakan 5 perkara kepala ke atas, 5 perkara kepala ke bawah. Apa itu 5 perkara kepala ke atas? Pertama yaitu al-mudmadot, yaitu berkumur. Berkumur itu wajib bagi sekalian, bagi Ibrahim, ya. Bagi kita mewudu berkumur sunnah, kita disunahkan berkumur, ya. Yang kedua al-istinsyaq, yaitu menghirup air lewat hidung sebelum wudu. Jadi maaf, bukan hanya gini-gini aja. Kalau mau wudu itu diambil air, disedot, lalu disemprot, ya. Ternyata saya baca dalam dunia medis itu bagian terapi stroke, luar biasa, ya. Ya, disedot, ya, sampai kadang ya sakit, aduh, ya, kuat lagi, ya. Kalau sudah gitu masuk, itulah justru reaktif di situ. Jadi di balik sunnah ada kejayaan. Salah satu kejayaan nyangkut masalah al-istinsyaq, menghirup air lewat hidung sebelum wudu. Amalkan itu sunnah. Jadi bukan cuma gini-gini doang, ya. Ya, perhatikan jamaah, banyak yang cuma gini-gini doang wudu. Kumur mah sudah bener lah, kumur, ya, ke kiri, ambil ke kiri, ya, kemudian disedot, nah baru disemprot, ya. Jadi bukan cuma gini doang, ya. Ini dicoba, itu sunnah bagi umat Rasulullah, tapi bagi Ibrahim wajib. Ya, yang ketiga yaitu tulis syari wa qadsyif, yaitu memanjangkan jenggot, memendekkan kumis, itu sunnah, ya. Tapi kalau jenggotnya cuma 3 mah susah. 3 helai ke bawah. Kalau beliau Pak Ayub mah pantas, saya tak teh kayak orang Yaman. Alhamdulillah, ya. Sunnah, ambil sunnah, ya. Ambil sunnah, ya. Tentu dirapikan, ya, dirapikan. Nah, kemudian dipendekkan kumis, itu sunnah, bukan sebaliknya. Orang Yahudi itu, ya, itu banyak yang memanjangkan kumis, memendekkan jenggot, gitu. Tapi kalau Yahudi ortodok kedua-duanya dengan topi koboi, ya, dengan topi koboi, itu Yahudi, ya. Dan para pemuda milenialnya, generasinya, wah, rame, ya, di sana di makam-makam, ya, di makam-makam mereka rame dengan gaya pakai jaket, kemudian di sini ada dasi kupu, ya, kemudian koboi, lalu jenggotnya dipelintir sampai panjang, Pak. itu Yahudi, generasi pemuda-pemuda Yahudi di sana, Israel, ya. Ini jadi satu tadi yaitu berkumur, yang kedua menghirup air lewat hidung, dicoba, ya, dicoba. Ini yang jarang adalah menghirupnya itu, ya. Kemudian memanjangkan jenggot, mendekkan kumis, lalu keempat yaitu siwak, ya. Nah, siwak ini tinggal kita maknai apakah secara mantuk, apa secara mafhum. Kalau mantuk, ya, siwakan, ya, teks seperti Rasulullah menggunakan kayu arok, seperti yang di Mekah itu kan, orang nganggur-nganggur, orang duduk-duduk, ya, pakai siwak gitu.
Tapi kalau secara mafhum sebenarnya kita cukup dengan sikatan, ya sikatan pasta gigi. Apalagi model makan sekarang yang banyak mengandung kimiawi ya. Ini Rasulullah sampai menyatakan pentingnya siwak itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda fi kulli shalah wa fi riwayatin inda fi kulli wudu. Kata Nabi, andai kata aku tidak takut memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan untuk selalu bersiwak di saat menghadapi sholat atau di saat waktu wudhu. Ya, di sholat itu ya berdiri kemudian siwakan. Ya, kalau siwakan pakai, kalau kita makna mafhum kan nggak cocok ya. Tapi kalau makna mantuk cocok. Kalau makna mafhum yaitu ketika kita wudhu atau kita ke air sambil siwakan. Esensinya kan membersihkan gigi ya, mulut itu esensinya. Jadi Nabi katakan, laula ana syuqa ala ummati la amartuhu bisiwak fi 'inda kulli shalah air fi riwayatin fi kulli 'inda kulli wudu. Ini itu jadi konteksnya ya, konteksnya adalah esensinya membersihkan itu. Di balik sunnah ada kejayaan. Saya baca ada riwayat daripada hikmah siwak itu luar biasa. Kalaulah terjadi peperangan gak jadi perang sekalipun menang, tapi menang tanpa perang. Itu pernah dialami pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab ya, logistik hebat, pasukan oke, pengalaman perang pun juga oke, kekuatannya luar biasa. Ya, tapi setiap kali sahabat dikirim ekspansi keluar kota Madinah, ya ternyata setiap kali ada gerombolan memukul mundur secara mendadak, pasukan Islam itu mundur. Berkali-kali seperti itu. Padahal kekuatannya sudah luar biasa, hanya menghadapi gerombolan. Ya, maka panglimanya menghadap Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab, datang ke kota yaitu di Madinah. Ya Amirul Mukminin, bukankah kami ini adalah pasukan yang tangguh, logistik oke, pasukan jamaahnya juga oke, jumlahnya oke, strategis perang juga oke, ya jumlahnya juga oke. Tapi kenapa setiap kali ada serangan mendadak dari musuh kami kok dipukul mundur? Singkat jawabnya Umar, pasti ada sunnah Nabi yang belum kau lakukan. Dipikirin para sahabat, sunnah apa ya? Qobliyah Ba'diyah gak pernah ketinggalan, Senin Kemis juga gak pernah ketinggalan, Qiyamul Lailnya juga gak pernah ketinggalan. Ya, sunnah-sunnah itu diamalkan sahabat sekalian ya. Tapi akhirnya ketemu sunnah yang belum diamalkan, yang lupa diamalkan, lupa karena sudah tapi lupa, yaitu siwakan. Ya, siwak. Akhirnya saat itu Umar bin Khattab perintah kepada pasukan, ya panglimanya, bahwa apa? Kerjakan segera untuk bersiwak. Nah, sejak itu para sahabat yang hari-hari mengasah pedang, menajamkan anak panah, ya, sekarang disibukkan untuk siwak. Jadi tidak menajamkan pedang, tidak menajamkan anak panah, ya, tapi bersiwak. Musuh yang mengintai kaget. Loh, umat Islam sejak kapan itu mengasah giginya? Mengasah giginya, Pak. Ya, kalau hari-hari kemarin mengasah pedang dengan anak panahnya diasah, ini kok mengasah giginya? Wah, mau gigit kali gitu kan? Ya. Pemahaman mereka mengasah gigi, tapi asbab daripada itu ternyata nggak jadi perang, Pak. Ketakutan. Bagaimana kalau giginya saja tajam, apalagi pedangnya, gitu kira-kira. Masya Allah. Nah, sebab itulah ya, di balik sunnah ada hikmah, ada kejayaan. Masya Allah. Makanya kita juga perlu amal-amal sunnah, ya. Mungkin kita wudhu, menjaga wudhunya, mungkin kita menjaga qiyamul lailnya, kita menjaga murojaah Al-Qur'annya, kita menjaga birrul walidain kita kepada orang tua, walaupun jauh kita masih kontak-kontakan terus, ya. Kita menjaga sodako sunnah. Nah gitu, sunnah itu ada kejayaan, di balik sunnah ada kejayaan. Maka jangan sekedar kita Qur'annya saja, tapi sunnah hadisnya pun juga harus dipelajari, ya hadisnya. Ya, jadi kita biar tidak disebut dengan ingkarus sunnah, hanya belajar Quran tanpa sunnah, ya. Sunnah itu perlu melengkapi daripada Quran, bahkan sebagai penerjemah. Kalau Al-Quran yang bersifat global,
Coba bayangkan, apa perintah sholat? Apakah ada dalam Quran yang rinci? Tidak. Cuma aqimus sholat wa atuz zakat. Itu aja. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Aqimus sholat liduluki syamsi la wasakil lail wa qur'al fajr inna qur'al fajr kana masyhuda. Dirikan sholat ketika matahari menyisir ke kanan dikit sampai kepada malam, sampai nanti fajar, yaitu subuh. Tapi praktek mana itu isya, mana itu maghrib, mana itu asar, mana itu duhur, ya, mana itu subuh, itu hadis, itu ya. Jadi kehadiran hadis itu menjelaskan Quran yang bersifat global. Ini makanya keduanya, ya Quran dan hadisnya harus dipelajari. Tentu hadis yang sahih. Jadi bikalimatin. Yang kelima yaitu menyibak rambut. Ya, menyibak rambut itu wajib hukumnya bagi Ibrahim alaihissalam. Dan bagi umat Rasulullah sunnah. Jadi bapak-bapak yang punya rambut kemudian cara sisiran itu disibak ke kanan ke kiri itu sunnah, ya, itu ya. Tapi bagi kita ya terserah. Rambut kita kadang-kadang berontak, dibawa ke kanan belok ke kiri, diarahkan ke kiri malah belok ke kanan, ya, diarahkan ke belakang malah ngicir ke atas. Ya tergantung model dan bentuk rambutnya, gitu kan. Ya, ada yang berinte bagus ngikuti perintah tuannya. Ada yang nggak ngikuti perintah tuannya. Nah, Nabi itu serba baik. Tidak terlalu lurus, tidak terlalu ikal, tidak terlalu apa. Pokoknya menyenangkan. Selalu mempesona Rasulullah itu. Nah, bagi Rasulullah SAW ini adalah sunnah menyibak ke kanan, menyibak ke kiri, dibagi menjadi dua. Ya, tapi bagi Ibrahim wajib hukumnya. Oke, 5 perkara ya. 5 perkara bagian kepala. 5 perkara kepala ke bawah. Pertama adalah qat'ud dufur, yaitu memendekkan kuku. Nah, sunahnya pun juga ada. Pada hari apa kita memendekkan kuku? Ada Bapak sekalian. Lalu lewat mana caranya? Apakah yang ini bingsir atau khingsir atau bingsir atau al-ibaha atau ibham? Al-wusta. Minal yamin minal yasir, kanan apa kiri, dari mana, itu ada caranya, ya, caranya. Jangan angger potong aja. Dan jangan angger hari saja. Ya, sunahnya adalah hari Senin, Kamis dan Jumat. Ya, itulah saat-saat potong kuku, saat-saat potong rambut itu. Jadi pertama adalah potong kuku. Yang kedua adalah qas'ul lihya. Apa itu? Yaitu mencabut, bulu ketiak. Bulu ketiak itu sunahnya dicabut, ya. Dan kalau bisa sepekan sekali, kalau nggak bisa usbu'aini 2 pekan sekali. Kalau mentok-mentoknya 40 hari sampai hampir harus dipotong, harus dicabut. Nah, kalau sudah 40 hari panjang Pak ya. Ya. Nah, kita kadang-kadang bukan nyabut tapi dipotong. Model sekarang angger mudahnya aja kan, pakai silet apa. Nah, gitu. Itu Rasulullah seperti itu. Jadi kalau bulu ketiak itu adalah dicabut. Ya. Nah, yang ketiga tadi pertama kuku, yang kedua lihya, yang ketiga ya asyaribul adna, yaitu bulu bawah. Ya, bulu bawah. Kita ngomong hak, ya. Artinya ini adalah ajaran. Kalau bulu bawah itu bukan dicabut tapi dipotong. Ya, dipendekkan. Nah, jangan sampai keliru ya. Yang atas dipotong, yang bawah dicabut. Nah, itu salah. Ya, salah. Ada aturannya. Subhanallah. Islam itu luar biasa. Islam is in its most more religion, its complete civilization. Katanya ya. Islam itu segalanya sudah. Ya. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Mulai dari apa? Mulai dari kita masuk masjid sampai masuk ke kamar kecil pun diatur oleh Islam. Mana ada agama seperti itu? Ya. Ketika kita masuk masjid, pastikan kaki kanan, jangan lupa. Ya. Masuk masjid itu seperti masuk rumah. Masuk rumah itu seperti masuk masjid, kan gitu. Jadi dahulukan kaki kanan. Ketika kita keluar dari rumah, keluar dari masjid, kaki kiri yang keluar. Dibalik ketika kita masuk WC, justru ketika mau masuk dahulukan kaki kiri, dan ketika kita keluar dahulukan kaki kanan. Wah, lupa. Enggak boleh lupa.
Ini pekerjaan hari-hari kok lupa, ya. Ya, jadi ke masjid dan ke kamar kecil beda. Ya, 180 derajat itu ya. Kalau kamar kecil kaki kiri, diingat setiap kali mau masuk ke kamar kecil harus kaki kiri dulu. Ketika keluar kaki kanan. Ketika masuk masjid justru kanan dulu. Ketika keluar dari masjid kaki kiri. Sebagaimana di rumah, Bapak Ibu nanti keluar di sini diamalkan udah pastikan kaki kiri. Begitu masuk rumah, masukkan kaki kanan. Begitu keluar dari rumah, kaki kiri. Harus diamalkan itu. Jangan sampai lupa, agar sudah biasa tiap hari lah, malah Padahal kalau kita niatkan niat ikuti Rasulullah, selalu berpotensi mengumpulkan pundi-pundi pahala. Luar biasa. Ya, sunnah kita minum sambil duduk, kan gitu ya. Duduk yang benar baru minum, jangan angger aja, apalagi tangan kiri. Ya Allah, sudah tangan kiri minumnya sambil berdiri. Ya, sudah nilai poinnya sudah sama sekali tidak ada. Padahal andai kata dilakukan tangan kanan sambil duduk, sudah pahala, Pak. Pahala sudah ya. Jadi umat Islam itu luar biasa. Setiap langkah keluar masuknya nafas kita selalu berpotensi berpahala. Maka disebut Nabi, umat Islam itu mempesona. Di mana mempesonanya? Sampai-sampai ketika diuji Allah dengan nikmat yang luar biasa, pandai bersyukur. Diuji oleh Allah dengan sakit dan derita, pandai bersabar. Nah itu umat Islam ya, selalu mempesona. Baik, saya kembali. Jadi yang ketiga tadi itu ya, pertama adalah kuku, yang kedua bulu ketiak, yang ketiga bulu bawah, yang keempat adalah al-khitan. Khitan ya. Ya. Dalam riwayat kisah Nabi itu lahir sudah dalam kondisi khitan. Maka Nabi sendiri tidak menceritakan dirinya tentang bagaimana cara khitan, kapan beliau khitan, karena tanpa diterangkan sudah khitan. Itu menjadi irkhas, contoh dan ciri sebagai calon Nabi. Nah, riwayat sebelum dibedah oleh malaikat itu pun irkhas namanya, bukan mujizat, karena belum diangkat sebagai Nabi. Bahkan Nabi sendiri justru menceritakan Ibrahim. Waqtadana Ibrahimu Khalilullah waqtadana bil kudum. Waqtadana Ibrahimu Khalilullah samanina sanatan waqtadana bil kudum. Kata Nabi, Ibrahim itu ketika khitan di usia 80 tahun dan khitannya dengan atau tempat, dengan alat kudum atau tempatnya di kudum, begitu. Ya. Kalau kudum artinya tempat, ya namanya tempat, namanya kudum. Kalau itu kudum artinya alat, maka namanya kapak. Jadi Nabi Ibrahim itu khitannya dengan kapak di usia 80 tahun. Ya, 80 tahun Pak Ibu ya. 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 Kita mengalami periodisasi ya, zaman apa? Dulu punten bapak-bapak yang tua-tua dulu ya, itu sunatnya pakai apa ya? Katanya pakai kayu bambu ya. Aduh, wah ya, bambu dipecah dua kemudian diceprekin ya. Wallah ya. Aduh, wah ya. Kita nggak mendapati alam itu ya. Ya, kemudian maju sekarang pakai laser segala itu ya. Masa ya gitu. Ya, kalau Nabi Ibrahim kudum dengan kapak. Itu hadis sahih itu ya, hadis sahih itu. Rasulullah yang menceritakan itu. Lah, itu sunnah. Bagi Ibrahim wajib, bagi Nabi Muhammad sunnah. Yang terakhir al-istinja, yaitu cebok. Ya. Jadi 5 perkara kepala ke bawah, 5 perkara kepala ke atas. Ini adalah 10 commandment. Ini yang disebut dengan Iwa idib dala Ibrahim Rabbu bi kalimatin. Kalimatin itu adalah 10 perintah Allah kepada Ibrahim. Dan Ibrahim fa'atammahun. Ternyata Ibrahim menyempurnakan semua itu, dilakukan semua itu. Luar biasa. Tidak ada yang ditinggal, tidak ada yang ditentang oleh Ibrahim. Qal, Allah berfirman, Inni ja'iluka linnasi imama. Ku jadikan engkau hai Ibrahim kepada segenap manusia sebagai pemimpin, sebagai imam. Ibrahim itu punya ciri, kalau berdoa tidak selalu dirinya sendiri, tapi melibatkan jamak, anak turunnya. Maka Ibrahim katakan, wa min dzurriyyati, dan jangan aku sendiri ya Allah, tapi anak turunku. Qol la yanalu, Allah berfirman, la yanalu ahdi dzalimin, maka tidak memperoleh
yaitu janjiku, artinya pahala dariku orang-orang yang zalim. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, riwayat Ibnu Abbas bahwa kalimat bi kalimatin adalah perintah haji dan sunnah umroh. Itu. Jadi makanya haji itu mengikuti tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ada Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, ya. Aqabah itu yang paling barat kan? Yang paling barat sudah dekat Mekah. Yang pertama yang timur setelah kita dari Arafah kan, Musdalifah lah. Kemudian kalau kita jumroh pertama pasti pertama kali ya, malam hari raya Yaumul Nahr itu Jumratul Aqabah. Kalau dulu itu Jumratul Aqabah separuh lingkaran, Pak. Tapi nggak tahu sekarang kok menjadi oval ya, menjadi penuh lingkaran. Ya, menjadi sepenuh lingkaran. Kalau dulu nggak sah, jadi melempar dari arah utara sini, ya, karena lingkaran separuh itu di sebelah selatan begini. Nah, kemudian hari pertama hari Tasyrik, Ula, Wusta, Aqabah. Jadi hari Yaumun Nahr, hari raya adalah Aqabah doang. Kemudian besoknya Ula, Wusta, Aqabah. Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Hari kedua Ula, Wusta, Aqabah 7, 7, 7. Jadi 21, 21. Sudah berapa? 42. Kalau kita mengambil nafal sani, artinya gelombang yang menghabiskan 3 hari tasyrik, maka Ula, Wusta, Aqabah lagi. Ula, Wusta, Aqabah lagi. Jadi 42 ditambah 21, 63. 63 ditambah Aqabah. Ya, Aqabah 7 yang pertama kali itu. Tetapi kalau kita mau yang cuma 2 saja, tanpa hari yang ketiga nggak apa-apa. Kita disebut dengan nafal awal. Itulah perintah kepada Ibrahim bi kalimatin. Fatamahun, Ibrahim menyempurnakan. Kemudian Allah firmankan, ini ja'ilka fil ajri wal linnas imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'abdul dzalimin. Ya. Kita bersyukur hadirin sekalian, kita berada di bulan Dzulhijjah ini, bulan yang dimuliakan Allah. Dan namun di balik kesyukuran nikmat itu kita pun juga dalam arti merasakan betapa Ibrahim mendapatkan ujian yang luar biasa. Kalau kita bicara ujian mah ya kita banyak ujian ya. Dan pantas saja karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan kepada kalian untuk menguji di antara kalian mana yang lebih baik daripada amal perbuatannya. Sungguh Allah memperkasa lagi Maha Pengampun. Ya. Jadi yang ditanyakan Allah itu mana yang lebih baik? Ayyukum ahsan, bukan ayyukum aktsar. Kalau aktsar itu mana yang lebih banyak. Ya. Jadi Allah itu mengukur yang lebih baik, bukan yang lebih banyak amal. Mananya apa? Amal dalam perspektif Allah bukan semata kuantitinya, jumlahnya, tapi dalam konteks pemahaman penglihatan Allah adalah dari sisi kualitinya, yaitu kualitasnya. Kita tidak ada amalan sunnah, tapi kita membiasakan yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullah terus itu aja amalan luar biasa, ya, istiqomah, ya. Yang bisa qiyamul lail, yang bisa baca Quran, yang bisa puasa Senin Kemis, yang bisa menjaga qobliyah ba'diyah, itu perlu ya, qobliyah ba'diyah itu jaga itu baik-baik. Ya, sebab begini sekalian, kalau Bapak Ibu bisa menjaga sunnah-sunnahnya, pasti Allah akan memberikan kekuatan kita untuk melakukan yang wajib-wajibnya, pasti itu. Itu ya. Kalau kita bisa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, pasti Allah akan memberikan kekuatan kita untuk melakukan yang wajib-wajibnya. Seperti halnya, dikala kita mengerti mana itu halal dan mana yang haram, wa ma bainahuma syubhat, mana di antara halal dengan haram itu syubhat. Kalau kita bisa menjaga syubhat, pasti Allah akan menjaga kita tidak akan terjerumus dalam keharaman, pasti. Tapi kalau kita nggak begitu peduli ini syubhat atau syubhat, tidak syubhat, terserahlah. Yang penting ini ada uang. Walaupun hati saya nggak ragu. Ini kita sebut halal juga enggak, kita sebut haram juga enggak. Ya daripada diambil orang, itu syubhat, Pak. Ya. Sikap kita kata Nabi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Maka tinggalkan perkara yang meragukan terhadap perkara yang meyakinkan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ragu tinggalkan itu. Ya.
ini tadi bukunya siapa ya di masjid, banyak gitu ya. Waduh, ada dompetnya ya. Terus dipegang, ya dipegang. Terus tidak ada yang orang mencari sampai sebulan tidak ada. Dipegang, subhan. Mending kita berikan dulu kepada DKM, gitu ya. Iya. Ini nggak ada yang punya atau ketemu di jalan misalnya ya. Ini milik siapa ya? Ya, syubhat itu, syubhat. Oke, jadi ujian kematian dan kehidupan adalah hal yang pasti. Semua itu untuk mengukur liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi menyadari bahwa hidup dan mati adalah cobaan. Yang menentukan kualitas hasil ujian cobaan tersebut adalah amal kebaikan. Ya. Nah, Mas sekalian, sedikit kita mencoba untuk ini kilas balik peristiwa di dunia, di luar negeri dan di dalam negeri. Ujian ya. Pertama, kita merasakan sejak tahun 97 proses demokratisasinya Islam. Yang kedua, bencana gempa gelombang tsunami diawali tahun 2004 ya, tanggal 26 Desember salah di Aceh. Kemudian terjadi di beberapa tempat menyusul. Tragedi kemanusiaan, kekerasan pornografi, pornografi, penjajahan, penggunaan narkoba, sabu-sabu dan dekadensi moral merajat di mana-mana. Ini adalah kilas balik ujian. Bahkan deru tangis dan linangan air mata di sebagian negeri Muslim, katakan Palestina, sampai detik ini mau apa? Itu ujian. Ujian. Bagaimana dengan ujian yang dilakukan Ibrahim alaihissalam? Mari kita dengan studi komparasi. Peristiwa dramatis keluarga Ibrahim alaihissalam, di mana terjadi visualisasi drama yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pertentangan dua nilai yang bertolak belakang secara diametral. Bagaimana tidak diametral? Pertolakan satu kondisi, Pak. Ibrahim, begitu lahir Ismail, bayi masih merah, dibawa dengan Hajar. Kemana itu? Dari Palestina menuju Hijaz. Hijaz itu ya Mekah itu sekarang ya. Berapa kilo itu? Lebih kurang 1.600 kilo. Nggak tahu naik apa beliau-beliau ya waktu itu. Ya, entah kali ya. Tidak diterangkan dalam ini. Ya. Begitu bayi masih merah langsung bilang, "Hai Hajar, ini tempatmu dan anakmu. Kau berdiam di sini." Dan Ibrahim segera kembali. Kemana? Ke Palestina. Kaget. Hajar kaget melihat ucapan Ibrahim tadi itu. "Wahai Ibrahim, Khalilullah, Ibrahim Nabiullah, Ibrahim suamiku, kau letakkan aku di sini dengan anakmu, tidak berbekal apa, nggak ada manusia, jangankan manusia, pohon-pohon hijau nggak ada, cuma berteman dengan batu terjal, ya, yang mengering, tandus, yang disaksikan oleh diatapi oleh langit yang warna biru bersih, karena putih itu panas." Ya, di Mekah itu kalau sudah biru bersih itu kan panas ya, kelihatan birunya langit di sana. "Ibrahim, suamiku, kau tinggalkan aku di sini." "Iya." "Kamu akan kembali ke Palestina?" "Iya." Di sana ada Sarah. "Apakah ini perintah Tuhan, wahai Ibrahim?" Dijawab Ibrahim dengan menggotong kepala, "Iya, aku diperintah oleh Allah segera untuk kembali." Apa jawaban Hajar? "Wahai Ibrahim, sami'na wa ata'na." Allahu Akbar. Sami'na wa ata'na langsung. Kalau sudah atas nama Allah, itu sudahlah keluarga luar biasa ini. Sami'na wa ata'na, pasti Allah akan mencukupi aku. Ya, benar. Ibrahim mundur melihat sekali-kali ke belakang. Bayangkan wah sekalian, kita nggak bisa bayangkan lah ya. Dan kita suami kemudian pulang, kemudian padahal nanti kerja saja, ya kerja luar kota atau luar negeri saja ya, diantar ke bandara, ya sampai Ini Ibrahim 1.600 kilo dari Palestina sampai Jazirah ya, Al-Hijaz. Jadi Jazirah Arabia namanya Hijaz ya. Nah, tak lama kemudian ternyata benar bayi yang dibawa oleh Hajar menangis meronta yaitu kehausan dan kepanasan. Ditaruhlah di situ. Nah, kemudian Hajar akan melangkah ke timur sedikit, yang namanya Sa'i itu kan ya. Jadi Ismail ditaruh di dekat, kalau dulu masih kelihatan namanya sumur Zam-Zamnya itu masih kita bisa melihat, bisa ke bawah kita ya. Sekarang kan tidak bisa. Iya. Zam-Zam itu di sekitar makom Ibrahim itu, Pak.
agak ke timur dikit, ya, makam Ibrahim. Sekarang sudah ditutup itu, ya. Jadi kalau tahun 90-an itu masih bisa ibu-ibu sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan masuk, ya, masuk bisa melihat sumurnya, ya, dan kita bisa mandi-mandi. Mandi-mandi itu maksudnya bukan kok mandi ada kamar mandi, enggak, di tempat wudhu itu gabyur-gabyur itu ya, dengan air zam-zam yang masih itu ya, itu karena ada kerannya juga di situ. Nah sampai sekarang sudah dihilangkan karena mengganggu arena tawaf, betul memang ya. Tapi kita kehilangan sejarah, ya, ya tahun 90-an masih ada ini. Jadi Hajar kemudian ke timur. Di sana Safa Marwa, dilihatnya dari Safa melihat ke Marwa ada fata morgana, ada kilatan air karena panas. Dicari ternyata air menjauh sampai ke Marwa, tidak ditemukan. Bukit Marwa, kembali berbalik ke sana, ternyata ada air lagi, dicari lagi, ya agak menurun kan gini. Nah kemudian sampai ke Safa tidak ada air. Sampai 7 kali yang akhirnya menjadi prasasti ibadah kita kan. Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa, Safa Marwa. Nah akhirnya kita gunting di sana kan, gunting di Marwa, Safa Marwa. Dulu ada berhala besar, Safa namanya Asaf, di Marwa itu namanya Na'ilah. Nah itu berhala besar. Kemudian antara Safa Marwa itu ada ratusan arca. Itu sebelum awal-awal Islam. Makanya ketika diperintah sa'i itu para sahabat masih enggan, ya, masih enggan untuk melakukan sa'i. Ya, kenapa? Itu bekas penyembahan orang. Maka ayatnya langsung turun kepada Nabi, la innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Safa Marwa itu syiar Allah. Tidak ada dosa. Nah, itu ayatnya begitu, tidak ada dosa. Kenapa ada dosa? Karena menganggap para sahabat itu adalah dosa, itu tempatnya bekas dari arca-arca berhala. Di mana ini di Safa ada berhala besar namanya Asaf, kemudian kalau di Marwan namanya Na'ilah. Kalau di pinggir Ka'bah, ya di pinggir Ka'bah ada lebih besar lagi berhalanya yaitu berhala Lata, Uzza, Manata. Itu ya di Ka'bah itu. Nah, akhirnya Islam hadir, maka semua dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kemudian melihat setelah tujuh putaran tadi, melihat semakin menangis dan meronta. Tapi uniknya ternyata di kaki Ismail ada air yang keluar. Itulah tibur Zam-Zam. Maka datanglah Hajar, Zamzami, kumpul. Disebut dengan sumur Zam-Zam. Gitu ya. Ini pertentangan ya, dua diametral yang sangat menentang ya. Ibrahim 0 tahun, Ismail di bawah, sini 0. Begitu kembali lagi, kemudian Ibrahim kembali lagi di usia 7 tahun. 7 tahun kembali Ibrahim menengok, ternyata sudah banyak orang di situ. Maka ketahuan, kata Hajar, wahai suamiku Ibrahim, sungguh luar biasa bersyukur kami kau sudah kembali ke sini. 7 tahun Pak Ibu. Ya, jadi ditinggal oleh Ibrahim 7 tahun. Ya, anak 7 tahun ya lucu lah ya, sudah masuk TK ya, SD ya. Masuk SD ya, Ismail situ itu. Tapi apa yang terjadi? Ibrahim tidak turun dari kendaraannya. Wahai Ibrahim suamiku, turun. Di sini ada Zam-Zam. Aku tahu. Di sini ada penduduk. Aku tahu. Anakmu sudah usia 7 tahun. Aku tahu. Segera turun. Tidak. Wahai Ibrahim, apa ini perintah Tuhanmu? Iya, aku diperintah oleh Allah. Segera kembali. Masya Allah. Ya, kalau bapak-bapak mau dinas ke Jakarta, ada kesempatan sehari pulang ke Bandung, menyayang. Ya, kalau nggak masuk rumah cuma di pagar aja itu rumah kira-kira. Aku lihat dari pagar gitu ya. Mending nggak lihat pulang gitu kan. Mending nggak pulang sekalian gitu kira-kira. Ya Allah, itulah Ibrahim salam. Maka Hajar segera mengambil ember, mengambilkan air Zam-Zam, diusapkan kakinya Ibrahim dengan air Zam-Zam. Setelah itu Ibrahim ya, kembali ke Palestina. Setelah kembali di usia 11 tahun kembali lagi, 5 tahun kemudian Ibrahim datanglah ya, kemana? Yaitu ke Ismail.
Tapi apa yang terjadi? Di malam-malam Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ini, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Walamma balagha, dan tatkala telah sampai ma'ahu kepada Ismail as-sa'ya, usaha pemuda di usia 11 tahun, tafsirnya gitu. Qal, maka berkatalah Ibrahim, ya bunayya, wahai anak sayangku, ini arafil manam, aku melihat di dalam tidurku. Artinya aku diperintah Allah lewat tidurku. Untuk apa? Anni adbahuka, aku menyembelihmu. Diperintah Allah menyembelihmu. Nah, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ibrahim komunikatif, Pak. Walaupun diperintah Allah bersifat dogmatis, tapi Ibrahim masih memberikan ya kemerdekaan kepada Ibrahim, kepada Ismail untuk berpendapat. Wahai anakku, aku diperintah oleh Allah menyembelihmu, tapi bagaimana pendapatmu nak? Di luar dugaan Ibrahim alaihissalam, di saat gemetar, ya ini kira-kira anak mau apa enggak? Ya Allah menjawabnya, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan, cepat kerjakan, kau akan mendapati aku dengan sebagai anak yang sabar. Kerjakan apa yang diperintah Tuhanmu kepadaku, aku akan menjadi anak yang sabar. Subhanallah. Inilah pertanyaannya, siapa Ismail dan siapa yang mendidik? Ya singkat jawabnya, dididik oleh seorang ibu. Maka di dalam Islam, ibu itu sebagai tempat madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Ya. Gagalnya seorang ibu akan membawa dampak positif terhadap dampak negatif terhadap anaknya di kemudian hari. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, seorang yang dipilih oleh Allah sebagai nabi, dipasangkan dengan seorang wanita yang durhaka kepada Allah. Dampaknya adalah lahirlah seorang Kan'an yang tidak tunduk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka seorang ibu itu dalam keluarga luar biasa peranannya, ya, luar biasa. Maka di dalam Islam, ya, kalau seorang anak menjerit seharian karena lapar, karena haus, tidak ada persediaan air atau tidak persediaan makan, maka tuntutan oleh Allah kepada orang tua pertama adalah ayah. Ayah, bukan ibu. Sekalipun maaf ibu juga ikut kerja misalnya, ya, yang dituntut di hadapan Allah adalah ayah, karena ayah berkewajiban untuk memberi nafkah. Tapi sebaliknya, andai kata seharian anak menangis merintih karena kecanduan narkoba, naudzubillah min dzalik, maka tuntutan Allah kepada orang tua pertama adalah seorang ibu. Begitu, ya. Sudah pembagiannya seperti itu. Ya, sekalipun kita juga lintas sektor, ya. Artinya saling tolong menolong keduanya, seia sekata, berjalan berkelindan antara suami istri. Tapi itulah Islam, ya. Kalau anak nangis karena nggak bisa makan seharian, yang akan dituntut oleh Allah ada seorang suami. Tapi kalau anak menangis merintih kecanduan narkoba, maka seorang ibu akan dituntut pertama kali di hadapan Allah SWT. Ini. Maka Ismail alaihissalam anak daripada Hajar, luar biasa. Di luar dugaan sosok seorang Ibrahim, ya. Dan diskusi ini diajak. Kalau bapak-bapak umroh atau haji, ya, sudah di Mekah, kemudian diajak ziarah dulu kan. Nah, hari pertama sudah diajak ziarah, kemudian diajak ke mutar-mutar, terakhir biasanya ke Jabal Uhud, kemudian masuk ke Mina, ya. Ini kemudian ditunjukkan Jabal Nur, ya, kemudian arah Mina, ke Arafah. Lah, sudah sampai itu sudah terakhir sudah mau masuk ke Mekah lagi, ya, ke Mekah lagi. Akan ditunjukkan bus itu mesti begini. Jadi bukan ke sono, ya. Sini. Lalu ditunjukkan oleh guide. Itu di atas sana. Kelihatan kecil. Di situ ada gubuk, seperti gubuk. Tapi mungkin gede di sana karena di atas agak jauh, ya. Apa itu? Itu rencana Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ya, kita tunjukkan nggak turun kita, ya, lewat pandangan di bus masing-masing. Itu kayak gitu. Inilah kalimat fandur madza tara. Nah, bagaimana pendapatmu? Aku diperintah Allah lewat mimpiku untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Di luar dugaan. Ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan, ya,
kerjakan. Apa yang diperintahkan Allah kepadamu, kerjakan. Engkau akan mendapati aku anak yang sabar. Artinya, sami'na wa ata'na. Nah, maka sekarang timbul, nah ini ayatnya ya, kalau ingin melihat ayat lengkapnya, surah As-Saffat, surah ke-37, mulai ayat 100 sampai 111. Itu penjelasan tentang bagaimana diameternya Ibrahim, keluarga Ibrahim dengan Ismail al-Hajar. Ya. Nah, kemudian di era sekarang timbul filosofinya. Adakah keluarga Ibrahim? Pertanyaannya, siapakah sosok ayah saat ini, sekarang ini, yang memenangkan keberpihakannya kepada Allah selain daripada Ibrahim? Siapakah figur seorang ibu di era modern ini rela mengorbankan buah hati yang dilahirkan sendiri selain daripada Hajar? Siapakah pemuda milenial di abad IT ini tetap teguh dan tangguh istiqomah dalam pendiriannya selain daripada Ismail alaihissalam? Ya. Mari kita menakar potret kehidupannya. Dalam pengorbanan ini adalah kita mungkin sebatas tenaga, kita mungkin sebatas pikiran, puncaknya kita korban dengan harta. Ya, tidak bisa tenaga, ya pikiran, nggak bisa pikiran, harta, nggak bisa harta, mungkin yang lain. Tapi bagaimana potret kehidupan Ibrahim? Ibrahim berkorban sepenuh jiwa raga, rasa, cinta, karsa, dan nyawa pun. Kalau tadi peristiwa di Palestina, kita sudah ngeri melihatnya. Dampak daripada bom, ya, bombardir Israel kepada Palestina. Itu dampak. Artinya memang ini bom. Tapi Ibrahim bukan dampak. Diperintah, ini anakmu sembelihlah sendiri. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita ada bencana, dampak. Oke, dampak. Aduh, melihat ya Allah, ada orang tabrakan kereta, dampak. Oke, dampak daripada tabrakan itu berakibat, ya, berimbas. Tapi Ibrahim bukan dampak. Peganglah pedangmu, lalu sembelihkan anakmu Ismail. Nah, karena ada perintah tadi, fangdur madza taro, lalu dijawab oleh Ismail salam, ya abatif al matu marusatajiduni insyaallah nasobirin. Ibrahim langsung menghunus pedang. Itu tadi di gubuk tadi itu ya. Ya, pedang dihukum. Bismillah, Allahu Akbar. Tak, Jibril, Ibrahim letakkan pedangmu. Cukup, engkau sudah menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Cukuplah ujianmu untukmu Ibrahim. Gantikan Ismail dengan domba. Dulu waktu kecil diceritakan guru itu nggak begitu. Ya. Seolah-olah Ismail disembelih langsung jadi domba, kelopok. Karena nggak diceritakan rinci gitu ya. Bayangan saya ilustrasi itu adalah Ismail disembelih oleh Ibrahim langsung mendadak menjadi domba. Aduh ya, inilah makanya harus jelas ya cerita itu sekalian. Ini menakar potret kehidupan keluarga Ibrahim. Maka makna pengorbanan dan kasih sayang Ibrahim adalah jihadun nafas, mujahadah dan mahabbah. Ya, jadi berjuang melawan hawa nafsu dan bersungguh-sungguh untuk menggapai cinta sejati cinta. Siapa saja cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul filosofis. Oh, sudah jam 6. Subhanallah. Ya, terakhir ini. Simbol. Seorang Ismail itu siapa sebenarnya? Simbol kecintaan. Siapa Ismail itu? Simbol kenikmatan. Ayatnya sudah jelas ya tentang cinta dunia dan cinta akhirat. Karena Ismail simbol daripada kecintaan. Bagi kita jangan sampai kita cinta kepada makhluk melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di mana makhluk adalah makhluk ciptaan Allah, jangan sampai sempat untuk merampas cinta Allah dan Rasul hanya karena makhluk. Karena kalau cinta melebihi daripada cinta Allah dan Rasul, sejatinya kita itu memberhalakan makhluk. Berhala tidak mesti berupa pahatan kayu, jati, atau batu, atau patung. Berhala itu bisa berupa macam-macam. Berhala bisa berupa suami bagi seorang istri. Berhala bisa berupa istri bagi seorang suami. Berhala itu bisa jadi anak bagi seorang ayah. Atau sebaliknya. Bahkan berhala pun bisa berupa pekerjaan kita. Kalau pekerjaan itu melebihi cintanya kita daripada cinta Allah dan Rasulnya. Bahkan diri kita ini berhala apabila segala aktivitas kita untuk memenuhi hajat syahwat nafsu. Itu berhala. Ya, jadi sejatinya Ismail hadir itu simbol. Kemudian kenapa kok diganti dengan kambing? Itulah nafsu kekambingan, kebinatangan. Ya,
Ini. Jadi filosofisnya seperti itu. Wa mal hayatud dunya itu tadi ayatnya ya. Wa taqidu bani Ibrahim. Nah, kamu muhasabah sekarang sebatas apa proses pengorbanan kita dalam perjuangan hidup selama ini. Ya, Ibrahim tadi kan sepenuh hati ya. Adakah indikasi bahwa pengorbanan kita telah makbul diterima Allah Subhanahu wa taala? Selama ini kita juga korban ya. Ya, kadang-kadang kasihan kambingnya. Ya, apa? Didiskriminasikan, Pak. Ada kambing kelas super. Ada kata kambing yang satu, aku nggak kelas super. Ya, ada sapi yang gini-gini ya, itu kan karena kegemukan daging aja kan ya. Tapi Allah berfirman, bukan aku melihat karena kulit, daging dan bulunya, tapi yang kulihat ada nilai ketakwaannya, kan gitu. Ya, seperti kita lihat telur ayam ya. Ya, sekarang harga telur mahal ya. Ya, kedengaran ayamnya. Aduh, aku juga melahirkan telur, mengeluarkan telur ini biasa-biasa aja. Sekarang manusia kok bikin mahal lah ya. Makanannya biasa. Ya, itu anekdotnya. Yang ketiga, sudahkah kita berkomitmen untuk mencontoh keluarga Ibrahim? Tentu kita berharap. Kesimpulannya, membangun cinta oleh setiap diri adalah satu keniscayaan. Namun cinta sama makhluk jangan sampai berlebihan. Ya. 2. Tanda cinta harus berani berkorban dengan tulus bila didasarkan atas ketakwaan, dan cinta terbesar adalah cinta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabiullah Ibrahim adalah keluarga solihin, sepenuh hidupnya adalah pengorbanan dan berjuang dalam menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan ya dengan Dzulhijjah ini kita mengambil hikmah-hikmah di dalamnya, terutama peristiwa keluarga Ibrahim. Adakah Ibrahim, adakah Hajar, adakah Ismail di era modern ini? Mari kita contoh minimal ya, kita minimal. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan Allah dengan Ibrahim, Hajar dan Ismail di sana. Amin. Insyaallah sampai di sini. Mohon maaf kelebihan 10 menit ya. Aduh, atau kurang sampai zuhur Pak ya. Baik, kita tutup bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.